Lih, masalah nasab niku ora penting dibakas. Dadi bakas perkara nasab niku paling tidak keren. Teng lasem ngoten niku tabu membicarakan mengenai itu. Beberapa hari yang lalu itu kan ada seorang kiai dari Lasemnya, Gus Azaim Maksum ya, yang melarang penduduk Lasem, umat Islam Lasem Rembang Jawa Tengah untuk membahas nasab. Lah Gus Azaim Maksum itu memang mbah buyutnya ada jasa mendirikan Nahdlatul Ulama, membesarkan nama besar Nahdlatul Ulama, tetapi beliau Gus Azaim ini seorang muhibin tulen. Pernah langsung diajak ke Tarim sana mengunjungi dan melihat langsung tempat tidurnya Habib Abu Bakar bin Salim, diingat sana. Para pemirsa dan pendengar semua bisa menyimak langsung secara virtual ya, ataupun faktual dan bahkan terkadang live streaming dari channel Misbahun Ni'am ya. Misbahun Ni'am Pelangi Tarim itu orang asli Jawa Tengah Rembang itu loh, dari Lasem itu loh. Jadi kalau orang Lasem, santri-santri Lasem sarang itu fanatik dengan KPI ya kayak Gus Azaim ini gitu. Jadi Gus Azaim ini nggak berkualitas menurut saya. Dalam hal apa? Melarang umat Islam Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang untuk membahas nasab. Berarti mengajak orang itu bodoh. Oh nggak bisa. Masyarakat Lasem itu nggak sebodoh yang Anda bayangkan, Gus. Ya. Masyarakat Lasem itu sudah cerdas semua. Era keterbukaan informasi seperti ini, larang-larang orang bahas nasab. Ya. Ini tugas dari Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji yang pernah langsung ya ketemu komunikasi ya face to face dengan beliaunya. Gus Azaim, salam Gus Azaim Maksum Lasem. Anda dalam aura wajah Anda itu masih terkena doktrin gendamnya mereka. Anda didekati oleh mereka, dirayu untuk mengunjungi Tarim sana sehingga keluar dari Tarim langsung menjadi wali. Ngaji sih bener ya, ngaji sih bener. Jangan seenaknya menyampaikan melarang. Itu pas kholnya Mbah Sambu ya, makanya kan belakang masjid ya Jami Lasem itu ya, Mbah Sambu pas acara khol kok didengarkan banyak orang, memalukan. Kok ada kualitas kiai negeri ini yang seperti ini. Malu saya itu, malu. Gus Azaim Maksum ngaji mana? Kalau malas ngaji ora usah dadi kiai, dadi nelayan wae. Dadi nelayan ora usah dadi kiai. Seperti Gus Saiful Bahari ini saja, walaupun begitu jangan tetap ngaji Gus ya. Oh, terus ngaji. Luwih apik santri gelem ngaji daripada kiai malas ngaji. Nah, ini yang penting. Terus lagi ada usulan, kenapa Kiai Syarifuddin Tegal dilaporkan oleh Ansor Surabaya. Ya memang saya berada di tengah saja, karena beliau juga saudara saya. Dan Ansor Jatim ini kurang literasinya. Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf itu melarang ya, menghina sholawat badar, sholatullah, apa dilarang, haram ya. Anda diam saja ya. Terus melarang semua pemuda-pemudi Islam untuk mengikuti Bansur Ansur itu haram. Anda diam saja. Gus Dur dihina, buta mata hati, buta hatinya. Sejuta Gus Dur akan saya lawan. Anda diam saja. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, nol, bodoh itu, duriannya bodoh semua. Faisal As-Segaf dengan diam saja. Coba adil apa enggak itu loh. Ini kan saudara saya sendiri, orang Surabaya, bodoh Surabaya ini. Kok bisa itu loh? Ya, ya benar. Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, saya menghormati beliau sebagai orang tua. Saya menghormati, tetapi jika ada kesalahan ya kita ingatkan. Cuma memang pada waktu Kiai Syarifuddin Tegal menyampaikan agak sedikit ya keras gitu loh ya. Kan orang kan karakternya macam-macam, karakter Tegal kan seperti itu ya, beda dengan Surabaya. Kalau saya mengingatkan Kiai Miftahul Ahyar kan dengan cara yang santun dan gitu ya, macam-macam orang kan. Jadi kalau memang mau diproses ke jalur hukum, jenengan tetap kalah. Jangan coba-coba menggali kuburan sendiri. Itu loh. Karena apa? Beliau tidak mengatasnamakan sebagai
pendiri PWILS. Jenengan langsung mengkritik kepada panitia yang waktu datang ke Masjid Temanggung, Masjid Rahmat kemarin itu. Saya nggak datang pada waktu itu karena ada kepentingan lain. Jadi gitu Kang Mas, Dek, Ketua Ansor Surabaya, literasimu tambah lagi supaya sedikit tercerahkan gitu loh. Datang ke tempat saya, belajar bersama di sini. Ya kayak gini loh, kitab-kitab, ya. Ini orang-orang NU semua. Lebih banyak kultur NU daripada struktur NU. Jangan menghina kultur NU. Literasi referensi datanya lebih akurat. Dan jenengan kok malah membela Muhyiddin, bagaimana? Jadi adil lah, berlaku adil lah. Jangan begitu. Kalau memang mengingatkan ya jangan mengancam akan proses itu. Kamu itu siapa itu? Kamu itu siapa? Udah di ketua Ansor aja lagak kayak Ndoro. Ya, itu jadi jangan begitu. Ya, tabayun dulu, jangan mengancam dengan surat. Seakan-akan kamu bisa memiliki segalanya, menguasai semuanya. Nggak ada sekarang ini. Ya, zamannya sudah beda. Ya. Dari Pak Roni Fatahillah, ngaku cucu Nabi tanpa bisa membuktikan, seharusnya malu gak ketulungan. Nggih, Allah haya'u minal iman. Gak punya rasa malu. Di dalam tubuh saya, walaupun bentuknya seperti setan, seperti iblis, itu cucu Nabi. Saya, ya, ini kan Nobel Al-Dabrus itu ya. Saya, ini kan orang mengenal semakin saya cucu Nabi ya. Bahkan saya dipijit oleh kiai memijit cucu Nabi. Ya, saya ini cucu Nabi. Nggak malu. Nggak malu. Ya karena apa? Banyak pendukungnya. Ya seperti tipe-tipe Ansor, seperti yang ngirim surat protes ke Kiai Sarifuddin Tegal itu. Jadi ini peringatan, saling menasehati. Kalau mau tabayun nggak usah melalui surat, ya. Ya sama seperti saya menyampaikan kepada Gus Azaim Maksum Lasem, jangan melarang masyarakat atau umat Islam Lasem Rembang untuk cerdas. Nggak bisa ngelarang-ngelarang seperti itu. Justru Anda malah akan ditertawakan oleh mereka. Santri-santri semua itu harus cerdas. Sarang pun harus begitu, sarang Rembang. Jangan mengikuti himbauan Gus Najis saja. Gitu. Jadi Rembang Jawa Tengah itu sudah mulai ada PWLS. Oleh sebab itu semuanya ayo bangkit bersama. Tidak melawan personal tapi melawan kemungkaran. Gitu. Desa Tani Kultural sedang berjuang meluruskan sejarah. Banser malah sibuk nanam padi. Nah, nanam padi itu nggak apa-apa, gitu. Ada manfaatnya. Itu pun nanam kebencian itu loh. Kita ini membantu struktural NU, merebut kembali Jatman, ya kan? Meluruskan Jatma Aswaja. Itu siapa? Jenengan berani tidak? Nggak berani. Pasti akan kena teguran dari atasan ya. Organisasi seperti itu. Oleh sebab itu banyak kiai-kiai yang kultur saja. Kalau struktur itu pasti begitu, terbatas, nggak bisa bebas. Nggih, begitu nggih. Mister Gareng, ceramah Habib di Tarim jangan belajar, nggak usah belajar, cukup jaga hati saja. Bla bla bla. Gang-gang jalan kota Tarim adalah guru. Bla 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 sampai akhir jadi mereka ingin semua kibin bodoh. Nggih. Tidak ingin bangsa Indonesia ini mampu menikmati sumber daya alamnya. Karena dibodohkan, ditancapkan chip memori pembodohan dalam hati dan pikirannya. Kita ini diperlakukan seperti itu. Doktrin-doktrin Habib, fatwa Utsman bin Yahya, Mufti Belanda yang menemukan surat nikah. Kira STNK, barang ini percaya. Terus Kiai diam saja. Gus Azaim Maksum diam saja, malah membela mereka. Silahkan bodoh semua se-Indonesia Raya. Silahkan, sudah rusak semua sejarah Indonesia. Ya, ayo, Dek, Ketua Ansor Banser Surabaya, ayo. Kalau saya ngaji yang awal ya Ansor Banser, itu. Jadi tugasnya Ansor atau Banser itu mengawal kiai, tidak hanya kiai struktural saja, ya kiai kultur juga. Jadi jangan khianati, ya, bakti daripada kawan-kawan kita yang ada di Banser. Banser dihina-hina kayak gitu, tambah membela yang menghina itu bagaimana? Coba dipikir bersama. Atau Ilah Hikam hadir Mbak Kiai nggih. Kayak seperti Prof Hikam ya. Nggih, namanya pengarang kitab Al Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari.
Nah, berikutnya Pak Sugianto, GP Ansor dikuasai Habib Tahrim. Ya, semoga saja tidak Pak Sugianto. Kita menyadarkan mereka. Pak Masud, nyimak Kiai berkas lo, siap. Pak Marjono Rio, doktrin agama tanpa akal agar bodoh mudah terperdaya. Nggih. Menjajah itu nggak perlu dengan senjata fisik seperti perang India Pakistan. Enggak. Dengan digelontor kitab-kitab khurafat aja masa Indonesia ini wis kewalahan menghadapinya itu. Ya. Dikasih cerita-cerita, ya Allah ya Kudus sahilana alaina fulus ya Haqi Habib Abdullah Al-Aidrus ya Allah ya Kudus sahil alaina fulus, kertas merah yang halus-halus bihaqi Habib Abdullah Al-Aidrus. Males kerja, kepengin koyo, pengen mulia, hanya berdasarkan harapan palsu saja. Pasang foto saya surga, patang foto saya. Ini begitu nggih. Pak Yoko Indrianto Sukoharjo dateng nyimak hadir nggih. Pak Lencai Bunje nggih siap. Pak Yuli 71 Pulau Jawa milik Bintu Tahrim. Ya, reorganisasi pengurus pusat nggih sudah kita perjuangkan itu nggih Pak Perwati nggih. Terus berikutnya ini kan saya baca langsung yang Ibu Siti Nur Apipah. Mereka berkata pewaris Nabi tapi tak mampu warisi sikap jujurnya. Nggih, sidik amanah tabligh fatonah. Sidik jujur. Jujur terhadap orang lain dan diri sendiri. Jangan hanya jujur ketika ceramah di hadapan umat. Wah, maca suci. Yang gitu ya nggih. Maca suci terus tiba-tiba yang melanggar dewi, jarkoni, seujar tapi ra iso nglakoni. Apakah ini banyak terjadi di kalangan Madura sana ya? Kan Gus Saiful Bari? Ya, ada. Ada nggih, ada gitu ya. Jadi ternyata di mana-mana ya. Rata itu. Tidak hanya Jawa, Sunda, Sumatera, Kalimantan sana malah nemen. Kawan-kawan kami yang dari Kalsel itu wah, nih kesini gimana? Ya wes simaklah kami melalui media ini nggih. Jadi Ibu Nur Apipah nggih, Nur Apipah, Nur Afifah hasilnya begitu. Tapi kan ini tulisan kita ya Fak jadi Pai. Rahmauti Uti Kipin Kibinah nggih Muhibin. Pada gak sadar tauhidnya dibelokkan secara halus. Nggih, Pak Tudinus lah ini, Pak Tudinus ini paling berani nih, monggo disimak dan di-subscribe, di-share ya. Channelnya Pak Tudinus. Utsman bin Yahya juga yang menemukan surat hutang alias kasbon di warung. Ya bang, Utsman bin Yahya itu meninggal tahun 1913 ya, Indonesia durung ono. Katanya orang mengusulkan ya semua diklaim lah. Diklaim nanti jembatan Suramadu itu yang memberi instruksi dan gambar konstruksi sekaligus mengizini yaitu Habib nanti ya. Semuanya diklaim, bukan besi-besinya yang hilang atas dasar atas jasanya Habib tidak, tapi kalau baik bagus hebat itu diakui semuanya ya, termasuk pesawat terbang itu nanti penunggunya dari Habaib. Jadi semuanya nanti Tugu Monas itu nanti suatu saat juga dirubah ya. Tugu Pahlawan Surabaya itu juga ya Pahlawi nantinya ya, karena memang Rasulullah itu setiap malam itu tawaf di Surabaya. Tawaf di Surabaya ya. Surabaya Selatan kadang yang muter, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Timur ada. Jadi itu kata mereka seperti itu. Terus kita percaya terus mereka ya ketinggalan zaman kita. Tinggalan zamannya kayak ngene kok sih percaya ya. Pak Ahmad Gunawan, semakin dilarang semakin terbongkar kepalsuan para habib. Santri cerdas akan bertanya dan cari data dan fakta. Nggih, Pak Ahmad Gunawan. Jenengan Gus Saiful Bahri kalau jenengan misalkan nggih dilarang untuk tidak percaya terhadap ucapannya habaib tentang doktrin-doktrin yang melanggar ajaran agama kita. Terus jenengan bagaimana menurut jenengan? Apa percaya dan taslim begitu saja? Ya nggak percaya sih. Cuman ya itu tadi dikerjakan dulu gimana kan gitu. Okay. Nah kalau bukan ajarannya masa kita mau nurutin ajaran itu, mau ngikutin ajaran kayak gitu. Terus misalkan
jenengan dikasih informasi STNK, jenengan kan punya STNK sepeda motor, mobil punya nggih. Nggih. Sertifikat tanah itu dulunya tuh jasanya habaib. Jenengan percaya apa enggak? Nah, ya harus begini. Ini ciri santri-santri pribumi Indonesia Raya kita ini. Kritis itu, enggak gampang percaya. Harus cross check dulu gitu loh. Mengkritisi informasi yang diterima, enggak mudah begitu saja percaya. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Tujenius. Nggih, tadi jenengan itu surat nikahnya jenengan itu jasanya Habib Sulaiman. Nanti penemu kloset itu juga mungkin ya, toilet itu mungkinan ya. Surat hutang alias kasbon di warung. Nggih. Pak Roni Effendi, sehat selalu ya. Nggih. Alhamdulillah doa panjenengan. Pak Ahmad Gunawan sudah nggih. Pak Marjono Rio, tafakuran kecerdasan akal spiritual nggih. Pak Marjono Rio jenengan termasuk olah spiritual sudah di level ya cukup dewasa nggih. Sudah pensiun kan nggih. Gambarnya jenengan kalau sudah sepuh kayak saya gitu nggih. Antum wae Gus-gus dan kiai-kiai pembela Habib menawarkan pembodohan dengan dalil husnudzon. Nggih Pak antum wae. Tapi alhamdulillah Lora Ismail Al-Khalili ya. Nduriyahnya Mbah Khalil Bangkalan. Ke atasnya sampai Said Ainul Yakin Basunan Kiri sudah mulai kritis, mengkritisi dan menasihati Habib-habib agar mau ya dinasihati gitu oleh kiai-kiai. Alhamdulillah matur suwun, matur sekelangkung nggih Lora Ismail Al-Khalili walaupun jenengan dinikahkan di hadapan Habib Umar bin Hafid Tarim Darul Mustafa sana ya tetap jenengan harus kalau salah ya salah, bener ya bener. Istri jenengan dari sana ya asli kan. Saya melihat waktu nikah jenengan itu saya melihat itu jenengan masih imut-imut pada waktu itu. Sekarang kan ya harus ayo membela kebenaran bukan membela personal orang. Kalau saya salah ya salahkan. Jadi begitu nih Pak Antum baik Gus itu harus jangan menjadi membela habaib. Mau salah kok dibela. Sebuah diksi manusia yang merendahkan ilmu dan akal yang telah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kita dikasih oleh Allah anugerah akal sehat kok malah ditutupi, nggak diaktifno gitu loh. Diserahkan sepenuhnya kepala kita sujud di hadapan di bawah kaki mereka. Ya gimana itu? Ini namanya orang yang bersyukur. Pak Huda Lufiais di Malang sebagian ponpes fanatik ke Habib. Nggih, semoga saja mulai tercerahkan ya. Nggih, Pak Huda Lufiais. Mr. Gareng, Kang TN payung puter Kang TN saya Kang TN TN siapa ya apa Teungku Iqbal Johar apa payung muter Kang nggih ke HPIB kan bisa menciptakan payung bisa muter itu termasuk teknologi paling canggih masuk nggih. Pecinta rasa ala Idrus suka elus yang mulus mirip Paulus bukan yang itu loh diajarkan oleh Habib Idrus itu kan untuk nanti saja ada komentar panjenengan di awal-awal ini mohon maaf ya mesti belum saya buka. Pak Nuryanto 1234 salam tadim Yai apakah sakit kepanggil Yai saking tambak Romo Kiai Ahmad Nuryanto sakit tambak Romo Pati kan saya itu paham tambak Romo itu dekatnya Kayen itu kan ya tambak Romo itu kecamatan sendiri ya kalau dari barat itu sebelah selatan lah ya Sukolilo Kayen tambak Romo ya terus Pucak Wangi ya terus ya Winong ya itu nggih monggo di Tambak Romo itu masih banyak muhibin nggih kalau kepingin temu saya bisa lewat handphone saja ngundang saya untuk ceramah acara pengajian di mana nggak perlu sowan dulu ke tempat saya sekarang sudah ada WA sepenting sudah positif ya saya digunggukan ucapannya tulisannya kan gitu ya. Jadi sekarang itu zamannya berbeda. Langsung enak pengajian hari ini jam sekian di tempat ini ya bisa oke. Insya Allah siap lah. Kami akan mendatangi panjenengan. Yang penting namanya tamu harus dijamin keamanan. Nggih. Jadi dari Pak Nuryanto 1234 di Tambak Romo nggih. Salam takdim balik untuk panjenengan sekeluarga Pak Nuryanto 1234 Tambak Romo nggih. Aslinya tambah Kromo aslinya, bukan Tambak Romo. Tambah Kromo ya, karena di Tambak Romo itu ada istrinya Ki Ageng Ngerang. Di situ kan ada makamnya Nyi Ageng Ngerang kan nggih. Aisyah Umi, niki Ahmad dari Eromoko Wonogiri terus Kiai bukan jongos-jongos PKI tadi nggih. Alhamdulillah. Itu nggih.
Ibu Aisyah Umi. Berikutnya saya akan membacakan tulisan panjenengan yang di awal tadi. Pak Gavin, nomor kali Romo Yai. Assalamualaikum. Nomor ya, kemarin sudah kami sebarkan nomornya. Santri GoIP PCNU dan Ansor Surabaya melaporkan Yai Sarip ke polisi. Waktu Faisal Asgab menghina NU dan Yai Hashim, lu kemana? Loh, gini loh, Pak Santri GoIP mengingatkan. Ansor Surabaya, ayo pulang literasi gitu. Pak Nur Hadi siap mengikuti live streaming, guys, siap nih. Yuli 71. Assalamualaikum Pak Nur ya. Salam sehat selalu, guys. Sami-sami jenengan juga sehat. Servis elektronik. Assalamualaikum Pak Nur. Salam. Kuningan siap hadir di live. Ikut ngawas semoga Allah. Amin. Tersuwun. Pak Jai, pantaskah Bang Rumel dikatakan seorang peneliti, Pak Kiai? Karena memanipulasi data dan mohon dikaji juga kitab Risalatul Mu'awanah dan Bughyatul Mustarsyidin yang katanya dibanggakan para muhibin. Nggih. Kalau Dek Rumel itu matrok ditinggalkan saja, ya nggak bidangnya tapi dipaksa menjadi bidangnya. Kalau peneliti betul ya kayak gini ini, tapi nanti kalau Gus Rumel mau minta ini gimana, Gus? Gak usah Gus ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh Gus. Ya, jadi Gus Rumel itu jangan niru-niru sama sampai kali terus yang kemarin ditangkap gara-gara nyidrani 31 anak itu, okay. Jadi kapan nanti jangan neko-neko lah, okay. Jadi orang Jeporo itu jangan sampai panjenengan semua itu terlalu muhibin kepada Habib. Jadinya kayak gitu loh. Ya. Kalau malah Madura aku ngomong malah.